Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia berjumpa lagi dalam program Ranah Diplomasi. Untuk kali ini kita akan berbincang bersama dengan Duta Besar Republik Indonesia di Paramaribo, Suriname, Bapak Julang Pujianto yang sudah bergabung bersama Voice of Indonesia. Saya sapa beliau. Selamat pagi waktu Indonesia, selamat malam waktu Suriname, Pak Dubes. Selamat pagi waktu Indonesia, Mas. Selamat malam waktu Suriname. Apa kabar? Sehat Pak Dubes ya? Alhamdulillah, Mas. Sehat, Mas. Alhamdulillah. Kami juga di sini sehat dan terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berbincang bersama Voice of Indonesia seputar peringatan dan juga perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia yang ke-78 tahun ini. Tentu di Suriname juga punya ceritanya tersendiri barangkali ya, bagaimana WNI merayakan Hari Kemerdekaan di sana. Jadi langsung saja, bagaimana Pak? Apakah WNI di sana punya kegiatan tersendiri yang khusus mungkin digelar oleh KBRI, Pak Dubes? Ya, Mas. KBRI menyelenggarakan upacara bendera 17 Agustus 2023 ya, pas hari 17 kemarin. Dan itu upacara bendera secara resmi kita adakan dan kita mengundang warga negara Indonesia yang ada di Suriname. Mereka antusias, mereka semangat dalam mengikutinya dan kita adakan secara meriah. Dan setelah upacara 17 Agustus, kita adakan juga acara panggung gembira. Jadi sangat antusias mereka dan sangat senang dan ada rasa bangga juga melihat kemajuan bangsa Indonesia terasa dari kehadiran mereka dan dialog saya dengan mereka itu, mereka bangga dengan Indonesia dan mengikuti dengan khidmat upacara bendera 17 Agustus. Baik, nuansanya nuansa merah putih pastinya Pak ya. Nuansa merah putih, Mas. Nuansa merah putih dan kita lakukan dekorasi di KBRI juga kita dekorasi dengan baik, meriah dan sejak tanggal 1 Agustus sampai nanti 31 Agustus dekorasinya akan terus kita pasang itu, Mas. Baik. Berapa jumlah WNI di sana Pak, kalau boleh tahu? WNI di Suriname ini kurang lebih 700 orang, Mas. Jadi KBRI Suriname ini, KBRI di Paramaribo ini merangkap juga Guyana. Jadi WNI di Suriname dan Guyana ini kurang lebih 700 orang. Kalau kita menggunakan patokan daftar pemilih tetap pemilu kemarin ya, kita data itu 648 yang tercatat. Tapi kurang lebih sekitar itu dan sebagian terbesar di Suriname tentunya. Di Guyana kurang lebih hanya 51 orang. Baik. Sebagian besar kemarin datang ke KBRI untuk memperingati HUT RI? Yang datang kurang lebih sekitar 200 orang, Mas, karena sebagian terbesar mereka kerja, itu hari kerja di sini itu hari kerja, sehingga kita mintakan izin khusus pada perusahaan-perusahaan untuk sejumlah warga negara Indonesia yang bisa hadir dan kurang lebih sekitar 200 orang yang hadir. Tentu termasuk juga undangan Friend of Indonesia ya, sahabat Indonesia yang ada di Suriname juga kita undang. Ya. Mengenai jenis pekerjaan mereka atau profesi mereka sebenarnya apa saja sih Pak yang ada di Suriname itu? Jadi sebagian terbesar profesi mereka adalah pelaut untuk fisherman ya, untuk memancing ikan ya, untuk bekerja di kapal-kapal penangkap ikan. Kemudian juga ada yang bekerja sebagai di industri hutan, industri kayu. Karena Suriname ini termasuk penghasil kayu yang besar ya, hutannya 95% wilayahnya adalah hutan. Jadi mereka ada yang bekerja di perikanan, di industri perikanan dan juga ada bekerja di kehutanan. Tapi juga ada profesional yang skill worker seperti chef ya. Jadi ada di sini ada hotel Ramada itu yang memperkerjakan chef dari Indonesia itu ada 3 orang. Kemudian ada juga yang mereka gilder ya, tukang las untuk membangun tangki minyak ya, penampungan minyak itu mereka bekerja di situ dan employer-nya artinya
perusahaan yang mempekerjakan itu sangat senang dengan tenaga kerja Indonesia karena rajin dan etos kerjanya juga baik. Ya, welder ya Pak ya? Iya, Oh, BNI. ya. Baik. Jadi beragam sekali ternyata profesi WNI yang ada di sana. Nah, masyarakat Indonesia sudah tahu sejak lama bahwa negara Suriname adalah negara yang unik karena memang di sana ada banyak keturunan WNI, keturunan dari Indonesia ya Pak ya, warga Suriname sendiri. Nah, kabarnya di sana juga ada kampung-kampung Jawa seperti itu karena banyak keturunan orang Jawa. Apakah demikian, Pak? Ya betul. Jadi di sini 14% penduduknya, 14% penduduk Suriname itu warga komunitas keturunan Jawa Indonesia. Dan mereka sudah menjadi warga negara Suriname tentunya. Dan mereka umumnya juga ada pegawai negeri dan juga ada yang menjabat menteri, anggota parlemen, itu juga ada, dan umumnya pegawai negeri, tapi juga ada pengusaha, ada banyak variasinya, tapi mereka berada di kantong-kantong pusat pemukiman masyarakat Jawa, tapi juga dalam beberapa tahun terakhir juga artinya sudah mulai mix, jadi mereka ada di antara mereka juga ada yang keturunan Hindustani, ada yang Hindustani tinggal di keturunan masyarakat Jawa. Jadi memang betul 14% dari penduduk Suriname itu adalah keturunan Jawa. Ya, dengan demikian itu kan darah mereka yang mengalir tentu saja masih darah Indonesia, walaupun mereka sudah berkewarganegaraan Suriname. Apakah masih ada keterikatan secara emosional ketika misalnya datang 17 Agustus, lalu mereka juga ikut merayakan begitu Pak? Betul Mas, jadi mereka sangat, ikatan emosionalnya dengan Indonesia sangat tinggi dan bahkan mereka betul-betul ada, artinya rasa kebangsaan Indonesianya itu ada. Oh masih ada. Jadi di sini ada pengusaha padi ya, jadi pengusaha padi dengan padi yang sangat berhasil. Mereka itu kantornya itu dihias merah putih, di bahkan outletnya itu merah putih, catnya itu merah dan putih. Jadi ada kebanggaan sebagai bangsa keturunan Indonesia itu sangat terasa Mas, dan mereka mengikuti perkembangan di Indonesia dan mereka juga ada kebanggaan juga bahwa Indonesia mengalami kemajuan yang luar biasa. Dan ketika kita undang di upacara 17 Agustus khusus yang sahabat Indonesia, mereka juga senang dan bangga dan merasa terhormat diundang di KBRI. Nah, kita adakan juga Mas, selain upacara bendera itu sebenarnya lebih merupakan internal KBRI dan warga negara Indonesia, tapi juga kita undang sahabat Indonesia. Tapi yang untuk kita undang ini kita adalah resepsi diplomatik. Resepsi diplomatik itu kita undang tentu pejabat pemerintah dari presiden sampai menteri dan pejabat-pejabat pemerintah dan pejabat masyarakat Jawa yang kita pilih juga untuk menjadi undangan di resepsi diplomatik itu yang memang terbuka untuk pejabat pemerintah dan publik di Suriname. Untuk upacara bendera pada dasarnya merupakan lebih internal KBRI dan warga negara Indonesia yang ada di Suriname, tapi juga kita mengundang sejumlah sahabat Indonesia yang sangat dekat seperti mereka yang pernah mendapat beasiswa di Indonesia, mereka pernah kursus bahasa Jawa dan kursus bahasa Indonesia di KBRI, itu kita undang sebagai sahabat Indonesia, dan mereka juga yang jadi grup tari di Indonesia, belajar tari di KBRI, ya itu kita undang. Kurang lebih jumlah yang kita undang untuk upacara 17 Agustus kemarin sekitar 50-an dari mereka. Baik. Ada komunitas sahabat Indonesia ya yang dibentuk begitu ya. Baik, Pak Dubes. Nah, dengan adanya WNI, kemudian sahabat Indonesia dan juga diaspora di Suriname begitu, yang keturunan Jawa, bagaimana pemerintah Republik Indonesia melalui KBRI menjalin hubungan dengan masyarakat, terutama khususnya diaspora Suriname, Pak? Ya, kita menjaga hubungan baik dengan mereka, antara lain melalui kegiatan budaya, promosi budaya ya. Kita adakan kursus tari, kursus bahasa Indonesia, kursus bahasa Jawa mereka. Dan kalau ada kegiatan-kegiatan di KBRI yang sifatnya
terbuka untuk publik, mereka kita juga undang. Misalnya kita adakan Basar Indonesia ataupun kegiatan, dulu ada Indofair yang itu sangat menjadi ikon kegiatan tahunan yang ditunggu-tunggu. Itu KBRI mengadakan itu Indofair, hanya memang sejak COVID kita belum selenggarakan lagi. Selama COVID sama sekali tidak ada kegiatan. Nah, pasca COVID ini kita masih mempersiapkan untuk kita buka lagi. Nah, itu salah satu upaya pembinaan kita dengan mereka. Dan terus kita ya promosi budaya, kita adakan juga pelatihan capacity building. Dan kita juga kemarin tahun 2021 ditandatangani grant ya, persetujuan grant atau hibah dari pemerintah Indonesia kepada pemerintah Suriname senilai $100.000. Cash kita transfer kepada pemerintah Suriname untuk membiayai 3 proyek, yaitu proyek dokumentasi sentrum di VHYI, di Asosiasi Masyarakat Jawa, kemudian juga penerbitan buku Imigrasi Jawa, 133 tahun Imigrasi Jawa, dan kemudian pembangunan juga culinary and craft market di daerah Marienburg yang merupakan konsentrasi masyarakat Jawa juga. Jadi kita memiliki 3 proyek hibah senilai $100.000. Ya, tujuannya apa itu Pak dari pemerintah Indonesia dengan membangun 3 proyek itu? Kita memang ini grant hibah kepada pemerintah Suriname untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa di Suriname. Dengan bentuk 3 proyek itu. Artinya pemerintah Republik Indonesia masih memberikan perhatian ya kepada masyarakat Suriname keturunan Jawa di sana ya Pak, untuk mengembangkan berbagai bidang begitu ya. Luar biasa ya. Berarti kalau seperti itu semakin keterikatan emosional semakin terasa, dan mereka mungkin masih merasa menjadi orang Indonesia kalau begitu ya Pak ya. Betul Pak. Jadi ada sebagian masyarakat yang merasa bahwa di Suriname ini hanya sementara. One day mereka ingin kembali ke Indonesia. Oh, seperti itu ya. Jadi ada yang begitu, sebagian masyarakat. Tentu sebagian sudah ada, sebagian yang sadar bahwa mereka memang masyarakat keturunan Indonesia, tapi sudah mereka bagian daripada bangsa Suriname dan mereka akan hidup di Suriname dan juga menjadi warga negara Suriname. Tentu seperti itu. Tapi ada individu-individu tertentu yang ingin kembali ke Indonesia, bahwa Suriname ini hanya sementara. Ada yang demikian. Dan ketika mereka sudah berkunjung ke Indonesia yang secara ekonomi mampu, itu mereka sangat menyenangi Indonesia, pembangunan yang maju di Indonesia, dan mereka berulang kali sampai 17 kali mereka berkunjung ke Indonesia karena senangnya itu. Jadi menjadi rutin, mereka kunjung ke Indonesia itu menjadi rutin seperti mengunjungi saudara dan mereka. Nah, tahun ini ada travel bureau yang mengorganisasi kunjungan turisme wisatawan Suriname ke Indonesia sejumlah kurang lebih 70 orang tahun ini. Nah, itu mereka akan dibarengkan, dan biasanya mereka juga kontak KBRI dan kita juga undang untuk pelepasan wisatawan Suriname itu ke Indonesia. Dan ketika mereka sudah sampai di Indonesia, mereka sangat senang, dan mereka juga ada permintaan kalau bisa juga bertemu dengan Sultan di Jogja, karena Jogja merupakan salah satu tujuan mereka. Dan seperti itu, KBRI akan membantu memfasilitasi seperti itu, karena itu juga ada semacam mengingat negeri leluhur mereka, itu selalu ada seperti itu. Jadi mereka sangat ada yang sangat nasionalistik, betul, sangat nasionalistik. Bahkan mereka sangat dan kami kepada mereka itu juga kami share aja kemajuan Indonesia lewat WhatsApp grup, kami share kemajuan Indonesia, perkembangan di Indonesia, dan mereka apresiasi. Dan mereka malah dalam hal tertentu sangat detail mengikuti perkembangan di Indonesia melalui YouTube, melalui ini. Jadi mereka sangat aware dengan sangat senang dengan Indonesia. Ya, jangan-jangan Pak Dubes juga kalau sesekali ngobrol dengan bahasa Jawa dengan mereka ya Pak ya? Ya, dengan bahasa Jawa Mas ya. Jadi kadang-kadang mereka bahasa Jawa dan masih bisa ya, masih lancar. Kadang-kadang memang terasa asing kadang-kadang, misalnya dunung gitu ya. Dunung itu mengerti ya. Pertamanya saya juga agak dunung, tapi yang ngerti bahwa dunung itu saya ngerti juga. Cuma itu kalau di kita
jarang kita gunakan kata Oh dunung, iya tapi iya mereka iya. di sini dunung, maksudnya paham, Iya iya mengerti iya. gitu. Iya. Jadi bahasa Jawa yang mungkin bahasa-bahasa yang sudah lama sekali, bahasa Jawa kuno mungkin yang mereka gunakan gitu ya, Pak ya. Betul, betul. Jadi Jawa 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 ya Jawa klasik ya Jawa kan klasik. Baik. mereka berimigrasi ke Suriname itu kan sejak 1830. Ya ya. 1830 itu kan memang Jawa ketika itu, dan di Jawa kita di Indonesia sendiri kan perkembangan bahasa Jawa juga udah maju, banyak Ya ya. dipengaruhi oleh bahasa Indonesia, banyak dipengaruhi oleh bahasa ini, atau sebaliknya bahasa Jawa juga mempengaruhi bahasa Indonesia, Ya ya. seperti itu. Jadi memang bahasa yang kadang-kadang terminologi atau istilah-istilah itu yang bahasa yang sangat lama, sangat Baik. Tapi tadi menarik ya, kuno ya. populasi mereka itu luar biasa, mencapai 14% dari populasi penduduk Suriname. Nah, artinya cukup besar juga peran mereka dalam kehidupan di Suriname. Apakah dari 14% itu ada yang menduduki posisi-posisi penting, Pak? Misalnya menjabat di pemerintahan dan lain sebagainya? Oh iya betul Mas, karena mereka bagian daripada bangsa Suriname dan mereka juga memiliki terlibat dalam kegiatan politik. Saat ini menteri yang ada yang keturunan Jawa itu ada 2. Oh ya. Menteri Dalam Negeri Oh. itu Pak Bronto Somoharjo, dan kemudian ketua Partai Percaya Luhur itu Partai Orang Jawa, Ya ya. itu Pak Paul Somoharjo itu menjadi penasehat juga Presiden, dan juga ada dari Partai Percaya Luhur separuh Jawa, separuh Hindustani itu menjadi Menteri Sosial. Wah, Antara lain itu. namanya juga Jawa sekali ya, Pak ya? Pada periode pemerintahan sebelumnya ada 4 menteri yang dari Jawa. Oh, baik-baik. Dan namanya juga sangat Jawa sekali. Bukan seperti nama orang asing seperti itu ya bagi kita di Indonesia. Nah, Iya, betul. apakah benar juga di Suriname etnis Jawa ini dianggap sebagai penduduk asli Suriname, Pak Dubes? Penduduk asli dalam pengertian jadi di sini demikian. Di sini itu ada beberapa etnik grup. Etnik Jawa ya, itu bagian yang imigrasi dari Jawa. Terus kemudian dari Afrika, turunan dari Afrika itu ada 2 kelompok, yaitu Kreol yang umumnya hidup di kota, dan Marun itu yang hidup di pedalaman. Ya. Terus kemudian Hindustani atau India, ya Hindustani. Terus kemudian ada juga penduduk asli, artinya American Indian. Indian American ya, jadi penduduk asli Suriname. Jadi kayak penduduk Indian di Amerika Serikat atau Inka di Peru dan seterusnya itu. Jadi itu ada inilah yang dimaksud penduduk asli di sini. Kalau ini mungkin bukan penduduk asli Amerika yang native, tapi mungkin sebagai orang kelahiran Suriname. Jadi orang Jawa yang sudah menjadi kelahiran Suriname, ya mereka sudah bagian daripada Suriname, itu dianggap asli Suriname. Mereka masih mempertahankan tradisi-tradisi Jawa. Mereka ada selamatan, ada jaran kepang, budaya jaran kepang, terus kemudian wayang juga ada dan seterusnya. Jadi mereka masih menjalankan tradisi. Makanan-makanan Jawa di sini juga merupakan makanan yang sudah menjadi makanan Suriname. Artinya seluruh etnik grup di Suriname ini mengenal makanan ini. Misalnya ada nasi berkat. Nasi berkat itu sudah makanan Suriname yang dari Jawa, tapi sudah menjadi makanan Suriname, dan semua lintas etnik itu menyukai makanan nasi berkat itu. Misalnya itu juga sauto itu sangat populer di sini. Soto ya, jadi kalau kita soto itu di sini sauto. Di daerah saya Jawa Timur Mas, daerah Ponorogo juga kalau nyebut soto sering juga sauto. Nah, di sini sangat populer dan itu juga menjadi makanan yang umum untuk Suriname. Baik, Pak Dubes, terakhir mungkin ada yang ingin disampaikan terkait dengan bagaimana kita memperingati HUT RI ke-78 di Suriname, dan Indonesia juga menghadapi tahun politik ya saat ini. Mungkin yang ingin disampaikan Pak Dubes kepada pendengar Voice of Indonesia, silakan. Ya Mas, kami tentu ucapkan selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78, dan kita harus terus membangun, kita lanjutkan momentum pembangunan bangsa saat ini yang baik, dan kita
lanjutkan pembangunan ini sehingga kita bisa mencapai tujuan Indonesia Emas di tahun 2045. Dan kepada warga negara Indonesia yang ada di Paramaribo, di Suriname dan Guyana juga saya sampaikan agar berpartisipasi dalam pemilu 2024 nantinya secara baik, secara penuh, karena itu sangat menentukan bagi perjalanan bangsa kita. Karena itu kepada warga negara Indonesia di Suriname juga saya berpesan untuk ikut serta dalam proses politik, khususnya menggunakan hak pilihnya dalam pemilu tahun 2024 nanti di Paramaribo. Pada seluruh warga negara Indonesia, tentunya bangsa Indonesia di tanah air dan semuanya adalah Dirgahayu Republik Indonesia. Semoga kita terus melaju untuk Indonesia maju. Amin, amin, amin. Terima kasih Bapak Julang Pujianto, Duta Besar Republik Indonesia di Paramaribo, Suriname, yang sudah bersama Voice of Indonesia di program Ranah Diplomasi. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan Pak ya. Kita akan membahas dengan topik-topik yang lain. Baik. Terima kasih banyak Pak. Pendengar dan pemirsa, demikian Ranah Diplomasi kali ini bersama Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.